Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi dengan Bu Nisa. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Harus semangat ya. Hari ini kita akan belajar matematika tema 1, subtema 2, materi, operasi penjumlahan dan pengulangan pada bilangan ribuan. Yang pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan ribuan tanpa teknik menyimpan. Yang kedua, penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Yang ketiga, soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Yang keempat, pengurangan bilangan ribuan tanpa teknik meminjam. Yang kelima, pengurangan bilangan ribuan dengan teknik meminjam. Dan yang terakhir, soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan. Ayo, sekarang kita belajar bersama lagi ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan ribuan tanpa teknik menyimpan. Lalu bagaimana sih Bu caranya? Sama seperti sebelumnya anak-anak, penjumlahan tanpa teknik menyimpan dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah. Disusun sesuai dengan nilai tempatnya, kemudian dijumlahkan dari yang belakang terlebih dahulu, yaitu angka satuan, kemudian puluhan, ratusan, dan yang terakhir ribuan. Coba perhatikan contoh berikut. 2653 ditambah 3302, hasilnya berapa anak-anak? Kita susun ke bawah seperti ini ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan angka yang ada pada bilangan satuan. Nah, nilai tempat satuannya 3 ditambah 2 hasilnya berapa? Benar sekali, hasilnya adalah 5. Kemudian kita jumlahkan angka puluhannya. 5 ditambah 0, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita jumlahkan angka ratusannya. 6 ditambah 3 hasilnya? Betul, 9. Dan yang terakhir kita jumlahkan angka ribuannya. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Maka 2653 ditambah 3302 hasilnya adalah 5955. Bagaimana, mudah bukan? Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Nah, coba perhatikan contoh berikut. 1200 ditambah 2900 hasilnya berapa? Kita susun ke bawah seperti biasa. Kita jumlahkan dari angka satuannya. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 2 ditambah 9 hasilnya berapa? Hasilnya 11. Lalu bagaimana cara menulisnya? Nah, kita tulis angka satuan yang ada di belakang, kemudian angka yang ada di depan ini kita simpan di nilai tempat ribuannya seperti ini. Yap. Lalu kita jumlahkan. 1 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya 4. Maka hasil 1200 ditambah 2900 hasilnya adalah 4100. Nah, jika ada dua bilangan yang dijumlahkan, disusun hasilnya ada dua angka seperti tadi, maka ditulis angka yang belakangnya saja, kemudian yang depannya disimpan di nilai tempat berikutnya, kemudian dijumlahkan lagi. Seperti itu anak-anak caranya penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Sekarang coba kita lihat contoh lainnya.
4.548 ditambah 3.523 hasilnya berapa? Kita susun seperti biasa, susun ke bawah. Kita jumlahkan dari satuannya. 8 ditambah 3 hasilnya 11. Nah, angka 1 ditulis di nilai tempat satuan, kemudian angka berikutnya kita taruh di angka puluhannya. Kita jumlahkan 1 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya 7. Selanjutnya kita jumlahkan angka ratusannya. 5 ditambah 5 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10. Oleh sebab itu, angka 0 yang ditulis di tempat ratusan, angka 1 kita simpan di tempat ribuan. Kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 4 ditambah 3 hasilnya 8. Anak-anak, selain dengan menggunakan cara bersusun, penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan juga bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan tabel. Coba kita lihat bilangan berikut. 1.200 dan 2.900. Jika dijumlahkan berapa ya hasilnya? Nah, kita masukkan dulu ke tabel nilai tempat pada masing-masing bilangan. 1.200, ya. 1.200, angka 1 pada bilangan 1.200 mempunyai nilai tempat ribuan, sehingga bernilai 1000 atau 1 blok ribuan. Kemudian angka 2 pada bilangan 1.200 menempati nilai tempat ratusan, maka ditulis dengan 2 blok ratusan. Kemudian angka 0 pada bilangan puluhan tidak kita tulis seperti ini. Selanjutnya angka 2.900, bilangan 2.900. Bilangan 2.900 memiliki nilai tempat angka. Selanjutnya bilangan 2.900. Angka 2 pada bilangan 2.900 mempunyai nilai tempat ribuan, maka kita tulis dengan 2 blok ribuan. Kemudian angka 9 menempati nilai tempat ratusan, oleh sebab itu kita taruh di tempat ratusan, yaitu 9 blok ratusan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang terakhir kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan juga gitu. Kita harus jumlahkan dari yang satuan terlebih dahulu. Angka satuannya kan tetap 0. Puluhannya juga sama, tetap 0. Kita jumlahkan yang ratusan. Berapa jumlah seluruh nilai tempat ratusan? Kita lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Bagaimana caranya menuliskan? Kita pindahkan dulu semuanya ke bawah. Nah, karena 10 blok ratusan ini sudah setara atau sama dengan 1 blok ribuan, maka yang harus kita lakukan adalah menyimpan atau menggeser kotak ratusan ini ke kotak ribuan. Nah, kita turunkan dulu yang bilangan ribuannya. Kemudian kita geser yang ratusannya. Seperti ini. Nah, hasilnya adalah 4.100 karena ada 4 blok ribuan dan 1 blok ratusan. Seperti itu hasilnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Pak Tono memanen apel sebanyak 2.400 buah. Pak Budi memanen apel sebanyak 3.440 buah. Berapakah jumlah kedua apel Pak Tono dan Pak Budi? Cara menjumlahkannya bagaimana, Bu? Sama seperti yang sebelumnya. Kita susun ke bawah seperti ini. 2.400 ditambah 3.440. Nolnya kita jumlahkan dulu. Satuannya, kemudian puluhannya,
kemudian ratusannya, dan kemudian ribuannya. Nah, seperti itu anak-anak. Yang keempat, kita akan belajar tentang pengurangan bilangan ribuan tanpa teknik menyimpan. Sama halnya dengan penjumlahan, kita harus susun ke bawah dulu. Caranya seperti ini contohnya. 5.478 dikurangi 1.254, hasilnya kita kurangkan dari satuan terlebih dahulu. 8 dikurangi 4 hasilnya 4, 7 dikurangi 5 hasilnya 2, 4 dikurangi 2 hasilnya 2, 5 dikurangi 1 hasilnya 4, maka hasilnya adalah 4.224. Mudah bukan teman-teman? Lalu, bagaimana Bu jika mengurangkan bilangan ribuan dengan teknik meminjam? Kita perhatikan ya anak-anak. Coba lihat bilangan-bilangan berikut. Kita kurangkan langsung ya. 4 dikurangi 4, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. 7 dikurangi 1, hasilnya 6. Lalu 4 dikurangi 5, kan nggak bisa Bu. Gimana caranya? Nah, apabila ada bilangan yang tidak bisa dikurangkan, yang harus kita lakukan adalah meminjam bilangan yang ada di depannya. Jadi kita harus meminjam angka yang ada di depan ini. Kita meminjam angka 8. Kita pinjam 1 saja yang kita pinjam. Berapa? Sisanya, sisa 7. Nah, angka 4 ini berubah menjadi 14 karena pinjam 1, pinjam ribuan 1. Nah, ini 14 dikurangi 5 hasilnya berapa? Hasilnya 9. Lalu yang terakhir, angka yang sisa ini tadi dikurangi dengan 2, hasilnya adalah 5. Begitu. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Coba kita lihat lagi ya. 4.533 dikurangi 3.525. Kita kurangkan yang satuan dulu. 3 dikurangi 5 nggak bisa, Bu. Yang harus kita lakukan adalah pinjam angka depannya. Kita coret, diganti 2. Kemudian angka 3 ini yang belakang berubah menjadi 13. 13 dikurangi 5 hasilnya 8. Kemudian kita kurangkan sisanya. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Dan yang terakhir 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Maka hasil akhirnya yaitu 1008. Bagaimana? Kalian sudah mengerti cara pengurangan bilangan ribuan dengan teknik meminjam? Ayo coba kerjakan soal-soal yang ada pada kuisis kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan belajar tentang soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan. Nah, kita lihat soal-soal cerita Selanjutnya kita akan belajar tentang soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan. Coba perhatikan soal di bawah ini. Toko roti Palapa mempunyai persediaan telur sebanyak 2.783 butir. Kemudian sebanyak 1.800 butir digunakan untuk membuat roti. Berapa sisanya? Coba. Sama, kita susun ke bawah. Lalu kita kurangkan dari angka satuannya. 3 dikurangi 0 hasilnya 3. 8 dikurangi 0 hasilnya 8. 7 dikurangi 8 berapa ya? Kita pinjam dulu depannya seperti biasa. Maka 17 dikurangi 8 hasilnya 9. Dan 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Maka dan 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Hasil akhir dari 2.783 dikurangi 1.800 adalah 983. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan ribuan.
Bagaimana pembelajaran tentang hari ini? Mudah bukan? Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.